Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda pada kesempatan kali ini di penghujung tahun 2023. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru. Semoga berkat Natal melimpah atas hidup saudara, dan tahun depan 2024 Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, itu bukan satu kebetulan. Ada rencana Allah buat saudara. Saudara langsung subscribe. Tidak usah ragu-ragu, subscribe itu gratis saudara. Bagi saudara nanti yang diberkati Tuhan, saudara silakan like, komen, dan juga share. Renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Bintang Timur. Bintang Timur. Matius 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi jelas sesudah Yesus dilahirkan, artinya Yesus sudah lahir. Diperkirakan pada saat itu kemungkinan usianya 2 tahunan. Kemudian datang orang-orang Majus dari timur. Dari timur ini dari Babilonia, ya kemungkinan sekarang ini Irak. Jadi cukup jauh menuju ke Bethlehem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi bintang yang menunjukkan seorang raja lahir itu dikatakan di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi saudara sekalian, menurut orang Majus, orang bijaksana, ahli nujum, dan juga orang-orang cerdik cendekia, melalui bintang, karena mereka ahli astronomi dan astrologi, mereka mendapat petunjuk bahwa bintang itu menunjukkan bahwa ada seorang raja besar yang baru dilahirkan. Nah, berdasarkan petunjuk bintang itu, mereka ini, ya, menurut tradisi, mereka ini adalah raja-raja atau para bangsawan. Ya, nama mereka itu Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Jadi juga ada 3 orang, ya, walaupun Alkitab tidak menyebut nama atau jumlah mereka, tetapi berdasarkan persembahan yang mereka berikan, itu 3 orang. Nanti kita lihat, saudara, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bintang timur itu menjadi petunjuk, ya, bahwa ada seorang raja baru dilahirkan. Ya. Sesungguhnya yang lahir itu ya juga sudah dinubuatkan di Bilangan 24 ayat 17. Dikatakan begini, Bilangan 24 ayat 17, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang, perhatikan, bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Jadi bintang yang nanti lahir itu terbit dari Yakub, artinya dari keturunan Yakub. Dan benar saudara sekalian, Yesus itu keturunan Daud. Daud itu dari keturunan bangsa Israel, ya, Yakub. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus sesungguhnya adalah bintang timur yang gilang gemilang, bintang fajar yang gilang gemilang, yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Jadi orang Majus itu mendapat petunjuk bintang itu dan menemukan Yesus yang pada waktu itu masih anak-anak. Kalau kita baca di Matius 2 ayat 9-11 itu dijelaskan begini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka. Hingga tiba, perhatikan, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi bintang itu berhenti tepat di mana Yesus berada. Ya. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacita. Maka masuklah mereka, orang Majus itu masuk ke dalam rumah itu, dan perhatikan, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Emas dari dulu sampai sekarang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemenyan dan mur itu juga benda-benda yang berharga, saudara sekalian. Nah, saudara teruskan, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran orang Majus yang menemukan Yesus dengan petunjuk bintang itu? Sebenarnya atau sesungguhnya orang percaya, yaitu saudara dan saya, itu juga adalah bintang yang menjadi petunjuk Yesus melalui hidup kita. Ya. Jadi saudara dan saya, orang-orang percaya di muka bumi ini, itu disebut juga bintang. Kalau saudara baca Wahyu 1 ayat 16 dan 20, itu ke-7 jemaat di Asia Kecil itu juga disebut bintang, ya. Nanti saudara bisa bacanya. Jadi orang percaya itu adalah bintang, harus bercahaya,
di depan orang, supaya mereka melihat kehidupan kita dan mereka bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Ayub 38 ayat 7, ini ada satu metafora yang menarik, saudara sekalian. Dikatakan begini, Ayub 38 ayat 7, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi di situ dikatakan bintang-bintang fajar bersorak-sorai. Ini adalah personifikasi, gaya bahasa personifikasi. Artinya gaya bahasa yang dimaksud adalah menggambarkan benda mati seolah-olah dia hidup. Ya, karena bintang dikatakan bersorak-sorai, ya, punya nyawa, punya kehidupan, padahal dia benda mati. Demikian juga saudara dan saya itu adalah ya, bintang yang harus bercahaya sehingga menjadi petunjuk, ya, orang bisa mengenal Kristus. Di Filipi 2 ayat 15 sampai 16, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa orang percaya itu yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, itu juga disebut bintang di dunia ini. Dikatakan begini, Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga, perhatikan, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bintang yang bercahaya. Memang ada bintang yang tidak mengeluarkan cahaya, bintang yang mati, saudara. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau jadi bintang yang menjadi pertanda atau petunjuk di mana Mesias dilahirkan, kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus hidup benar, hidup kudus. Baru terang kita bercahaya di depan orang sehingga mereka memuliakan Bapa di sorga. Yesus menggambarkan bahwa kita ini adalah terang. Di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ada terang yang menyebabkan kota, dalam hal ini kota Yerusalem, itu bisa terlihat karena ada cahaya. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sesungguhnya dunia ini adalah rumah di mana orang-orang tinggal atau orang-orang hidup. Dan kita harus menjadi terang, menjadi bintang yang menerangi dunia ini. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, perhatikan, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biarlah orang-orang yang melihat kita itu berkata, orang sebaik dia tidak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Pasti Tuhannya benar. Melalui kehidupan kita yang baik, melalui kehidupan kita yang benar. Sehingga mereka tidak bisa tidak. Mereka mengakui bahwa pasti Tuhannya benar. Karena kita bercahaya di depan orang. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.